Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Dan daripada akhlak para salaf kita dahulu adalah mendahulukan amalan akhirat daripada amalan dunia. Maaf. Adam khaufihim min dhaya' dzurriyyatihim min ba'dihim. Enggak khawatir dengan anak cucunya sepeninggal atau setelah meninggalnya atau setelah meninggal dunianya mereka. Mereka para salaf kita nggak takut kalau nanti dia meninggal anaknya terus gimana. Walidzalik, makanya kanu yunfikuna ala ma dakhal yadahum minad dunya wa la yudakhiruna syai'a. Selalu mereka itu menginfakkan hartanya dan jarang mereka itu menabung kecuali li gharadhi syar'i. Seperti itu para salaf. Mereka bertawakal kepada Allah dan anak-anak mereka lebih penting untuk diberi didikan daripada harta. Yang penting itu anaknya ngerti agama, ngerti akhlak, ngerti yang lainnya, baru berpikir bagaimana punya rumah. Mereka berani menginfakkan hartanya dan tidak menabung sedikit pun. Walaupun nantinya kalau meninggal anak-anaknya belum jelas, rumah belum punya dan lain-lain. Enggak peduli mereka. Walau annahum khafu ala dzurriyyatihim dhaya', kalau mereka takut nanti bagaimana anak-anaknya enggak bisa makan, enggak punya rumah, niscaya mereka akan justru menjadi orang yang hiris, serakah dan bakhil demi untuk mensejahterakan anak-anaknya. Wa kharaju an sifatil gaum. Lah kalau sudah punya sifat bakhil, pelit, sudah punya sifat serakah dengan dunia, berarti sifat ini membuat dia keluar dari jalan para as-salafus saleh. Dalam hadis disebutkan al-walad mabkhalatun wa majbanatun. Anak, walad itu bisa laki bisa perempuan. Anak itu yang pertama mabkhalah, bikin orang pelit. Kita belum kawin royal, setelah kawin punya anak, punya istri mulai medit. Makanya anak itu bikin orang pelit. Majbanah buat orang penakut. Kon durung rabi biyen trek-trekan gak nge lampu man. Ya. Saiki numpak sepeda motor banter titik wis dredeg. Eling anak di omah, eling anak di omah kan ngono. Makanya anak ini majbanah. Bikin orang jadi penakut. Biasa itu. Anak membuat orang tua jadi pelit, anak membuat orang tua jadi penakut, kata Rasulullah. Enggak boleh. Kita jangan pelit gara-gara anak. Kenapa kok pelit gara-gara anak?
Karena sayangnya kita sama anak, akhirnya kita berikan harta ke anak, dan akhirnya kita lupa untuk berinfak, bersedekah untuk kepentingan kita di akhirat. Gara-gara kita punya anak, kita mikir anak kita nanti rumahnya gimana, kerjanya gimana, apapun kita pikirkan, hingga akhirnya kita nggak haji, akhirnya kita nggak sodako, nggak bantu masjid. Daripada bantu masjid, mending belikan rumah dulu anak. Seperti itu. Makanya anak ini membuat orang tua pelit dan membuat orang tua penakut. Nih. Kalau dulu jihad fisabilillah berangkat, setelah nikah punya anak, mikir saya iki anakku telu le opo kok. Sing mangani sapa? Ini ai yada abahu bakhilan jabbanan anil jihad wa ghairihi. Dia jadi penakut, jadi pelit, enggak berangkat berjihad dan lain-lain gara-gara anak. Dalam hadis yang lain, maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Kata Rasulullah, hartamu itu yang sekarang kau sedekahkan itu hartamu. Yang kau tinggal harta ahli warismu. Duitmu sing mbok simpen iku kok kayak anakmu, kayak bojomu. Ketika kau meninggal dunia, ini milik mereka. Hartamu yang kau jadikan keramik masjid itu hartamu. Yang kau jadikan semen pondok pesantren yaitu hartamu. Magodamta itu malu, itu hartamu. Karena dia menemanimu sampai kapanpun. Yang kau simpen di rekeningmu, yang kau simpen di rumahmu, itu milik ahli warismu. Nah. Wa kana al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala yaqul anfik ya ibna Adam la yaghurannaka min man haulak min hadhihi siba' ad-dhariyah. Kata Imam Hasan Al-Basri, sedekah wahai anak Adam, infak wahai anak Adam. Kau jangan tertipu dengan orang-orang yang di sebelahmu. Mereka itu binatang buas. Siapa? Ibnuka, anakmu. Halailuka, istri-istrimu. Khadik, kalalatuk, agaribuk, sanak keluargamu. Wa khadimuk, dan pembantumu. Fa inna ibnak mathlal asad. Anakmu itu seperti harimau. Pomene wis harimau mau malang maneh edan sing ngene wis. Anakmu itu harimau. Yunazi'uka fima fi yadik liyakhtas bihi dunak. Dia berebut, berupaya agar semua ahli warismu kena dia. Anak itu kalau sudah lihat bapaknya kaya, apalagi bapaknya kaya medit, ya cinta ini mati. Dia kaya tapi nggak bisa apa-apa. Mau ini nggak bisa, mau beli mobil ini nggak bisa, mau apa nggak bisa. Tinggal apa? Ya ditunggu aja. Bapak game over, kita bebas. Ya. Asat ini, anakmu kalau kamu kaya, waduh, wis ngenteni tok ya Allah, ndang mati bapak ya Allah. Padahal ayahnya sendiri. Ya. Fala huwa yatasaddaq bihi anka wala huwa yad'u fi yadik litunfik minhu fi mardatillah. Kalau kau meninggal, jangan harap dia akan sedekah buat kamu. Jangan harap dia akan menginfakkan harta untukmu. Wis jangan harap. Jangan harap ya, dia akan membahagiakanmu di kubur. La huwa yad'u fi yadik litunfik minhu fi mardatillah. Dan dia tidak akan membiarkan harta ini di tanganmu untuk kau sedekahkan membawa ridha Allah. Kalau sudah dibawa harta ini oleh anak. Wa amma halailuka, istri-istrimu, mithlal kalbah fil basbasah wal harir. Ya. Kalau istri-istrimu berebut seperti anjing yang dalam keadaan lapar. Ya. Wa amma
kalalatuk ay agaribuk fa wallahi la dirhamun yasil ilaihim ba'da mautik ahab ilaihi min hayatik. Kerabatmu sing penting oleh warisanmu. Menurut mereka 100.000 yang nyampai ke saku mereka lebih afdol dari hidupmu 60 tahun. Pembantumu mithil tha'lab. Apa tha'lab nih? Serigala. Fil hiyal was sarikah. Dalam bertipu muslihat dan mencuri. Fala tatlub al mahabbah min haula, maka janganlah kau berharap mereka mencintaimu wa tudakhir malak lahum, kemudian kau simpan uangmu untuk mereka. Wa tuwaffir dhahrak, hingga engkau beratkan punggungmu, kau kerja mati-matian untuk mereka, wis ojo ngarep apa-apa. Enggak bakal. Fa innahum innama huwa ma'ak ala ghilalah. Sesungguhnya mereka itu bersamamu seperti kaos dalam. Fa in wada'uk fil lahat raja'u ila buyutihim. Kalau kamu diletakkan di kuburan, mereka pulang. Istrimu, anakmu, kerabatmu, pembantumu, mereka pulang. Fa bakharu thiyab. Kemudian mereka wangikan baju. Maksudnya wis lali nek kon mati. Maka pakai parfum wangi. Wa anakun nisa, mereka ketemu lagi dengan istrinya, sudah lupa kalau kamu mati. Wa akalu wa syaribu, mereka makan, enggak usah makan gara-gara sampean mati. Mereka minum. Ya. Kemudian mereka menikmati harta yang kau tinggalkan. Wa antal muhasab bidzalik. Kon sing di kuburan ditandangi malaikat. Sebab kon sing golek duit iki, Pak. Min aina? Dari mana? Min aini tasabta? Wa ila aina sarafta? Dari mana kau dapat uang ini? Nyilebang cepok. Ayo, tekok endi kon? Tekok endi duit iki soleh? Terus duit mbok kok nang ndi? Tak ki sedekah di karo cepok, kon dikuaplo ki. Hing di omah iki seenak turu rangkulan mbek bojone, ndelok sinetron. Ya, ngakak-ngakak kakak kon diwambleki malaikat njero. Aduh, duitmu ndi? Caprok. Ya, bojomu main game. Hah? Anakmu sik main video game. Anakmu sik mainan apa? Mobile Legend. Anakmu main Mobile Legend, wah di omah, gak ora apa-apa. Kon didik-idik mbek malaikat. Ya Allah, Gusti. Pro. Sama. Ayo, aina waladuk, mana anakmu? Mana istrimu? Mana kerabatmu? Mana bodyguardmu? Bodyguardmu kon mati seneng kok. Masamu terus susah bodyguardmu kon mati, tambah seneng. Oleh pensiunan. Mana? Makanya kalau punya uang itu maluk magodamta, yang kau sedekahkan yaitu uangmu. Kalau Anda kaya, kau lek sugih, kon tak wasiatin ya aku lek sugih. Model repot raine kepala gitu. Antara dua. Dadi wong sing loman sedekahno sing akeh atau rasakno. Senemisan. Hisab tapi kon ngrasakno. Tuku kelambi sing apik, motor sing apik. Iya. Lah lek kon numpak motor sing keri asine diluk umur bisa diluk gak. Begitu kon mati, warisanmu metu, anakmu tuku Avanza. Goblok kan ngono iki. Bodoh gak wong tuwa kaya ngono? Kon setengah mati numpak motor. Banyak seperti itu hadirin. Mati dijual rumah, dijual tanah, anak-anaknya seneng. Bahkan keadaan anak ini kadang-kadang lebih enak ketika bapaknya itu meninggal daripada waktu hidup. Lalapo. Kalau sampean seperti itu, tekno duit wis. Lho anak gampang.
Sing ngeki rezeki gak melok mati. Gusti Allah urip terus. Anak kita, kalau kita mau anak kita baik, lebokno pondok. Ajarono Quran. Saya pernah diundang ke pondok pesantren. Satu kiai. Kiainya punya pondok tahfidzul Quran. Setelah saya ceramah di sana pulang, diceritain sama Gusnya ini. Beb, bapak saya itu Beb hafid Quran. Dan anaknya semua 5 hafid Quran. Dan beliau mengatakan, aku gak ninggalno duit lho nang kono. Gak ninggalno pondok, gak ninggalno apa-apa, mek tak tinggali Quran tok. Tapi 5 anaknya semua punya pondok tahfidz Quran sekarang. Suwenenge wong tuwa nih gak ninggalno apa-apa. Nggak ninggalin duit, tapi ninggalkan hafal Quran. Anaknya jadi hafidul Quran, seneng kabeh. Peninggalan bapaknya. Malaikat tapi takoni apa? Ayo, endi? Warisan apa? Warisan dibagi entek kana duit kok. Tapi anaknya semua berhasil. Ini orang hebat. Ya, bukan ini mengajarkan kita nggak sayang anak. Loh, kita ini harus sayang sama anak. Anak ini samaratul fuad. Allah yang bilang, anak ini buah hati. Tapi buah hatimu itu jangan cuma dibeliin rumah sama mobil. Kenalkan ke Allah, kenalkan ke Rasulullah. Anakmu kenalkan ke Al-Quran. Biarkan dia berakhlak-akhlak yang mulia, akhlak Nabi Muhammad. Itu baru kau berhasil menjadi seorang tua. Kalau kita enggak, bangga anaknya dengan mobilnya yang bagus, bangga anaknya dengan rumah yang bagus, itu loh. Anakku apa? Jadi bupati. Ya alhamdulillah. Korupsi apa gak? Korupsi apa gak anakmu jadi bupati? Cuk bangga tanah jadi bupati. Korupsi enggak? Ya didik. Anda tuh kalau mau banggaan, kalau anakku hafidul Quran. Anak saya hafal Quran. Istimewa. Kalau kita cuma bangga seperti itu, ya, anaknya Fir'aun lu is oke. Wa kana Abu Hazim rahimahullahu taala yaqul anfiqu wala takhshaw dhi'ah au dhai'ah. Sedekahkan hartamu, jangan kau takut anak dan istrimu akan sia-sia atau terbengkalai. Ala auladikum, atas anakmu, jangan takut anakmu terbengkalai, sedekahkan, jangan khawatir. Fa innahum, ketahuilah, garis bawahi, karena sesungguhnya mereka ingkanu mukminin, kalau anak-anak kita ini beriman kepada Allah, fa innallaha yarzuquhum bighairi hisab, Allah akan memberikan rizki tanpa batasan kalau anakmu beriman. Enggak usah takut. Wa in kanu fasikin, kalau apabila anakmu enggak baik, enggak soleh, naudzubillah fasik, preman, tukang maksiat, fala tusaiduhum 'alal fisik bi amwalikum. Jangan kau bantu anakmu dalam berbuat kefasikan yang lebih berat. Kon duwe saem. Ada anak sedekah nang masjid, bret. Nek anakmu beriman, Allah sing ngasih, Allah yang memberi rizki. Nek anakmu sampai fasik, minimal engkau tidak membantu kefasikan anakmu. Anakmu doyan narkoba, kon sedo, naudzubillah meninggal dunia, duit saem itu kon narkoba kabeh. Anakmu sing main narkoba, kon mane-mane diceproki malaikat maneh kon. Tusaid auladak ala fisik. Kalau anakmu fasik, kalau anakmu mukmin, aja wedi. Kon soleh, anakmu insyaallah diperhatekno mbek Gusti Allah. Apa kalau kita sodako ini semua Allah Ta'ala terus mari ngono gak merhatekno anakmu? Gak mungkin lah hadirin. Anda kerja sama saya, kon iki kerja mbek aku. Kerjamu bagus. Kerjamu amanat,
kemudian gaji itu kamu sedekahkan ke orang miskin. Saya bosmu, lihat kamu yang loman, dermawan seperti itu, memberikan kewajiban anak istri, kemudian ini dan lain-lain. Ya Allah, iki wong gak pati sugih lho Soloman ngene. Aku lho sugih. Gelok engkon. Pegawainya meninggal. Bosnya ngomong, "Endi anak bojone?" "Endi anak bojone?" "Apa? Tak pangani sampai mati. Anak istrinya semua saya tanggung." Jare bosnya kayak ngono. Nggih. Karena bosnya tadi itu lihat anak ini baik dan dermawan. Kira-kira iki bos iki mbek Gusti Allah mandi. Bos aja sebaik itu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kana Salim bin Abil Ja'ad rahimahullah taala yunfik kullama dakhal yadahu awalan fa awalan falamathu imra'atuhu ala dzalik. Dalam riwayat Salim bin Abil Ja'ad, beliau mengatakan, beliau menginfakkan harta yang masuk ke tangan dia itu semua, masuk keluar, masuk keluar. Falamathu imra'atuhu. Mulai istrinya ngeluh. "Pak, ojo kabeh disodakono, Pak. Jangan semua diberikan, Pak, ini." Faqala laha, maka suaminya berkata, "Adhhabu bi khairin wa atrukukum bi syarrin ahabbu ilayya min an adhhab bi syarrin wa atrukum bi khairin." Kata beliau, "Aku pergi meninggalkan dunia dengan membawa kebaikan-kebaikan dan aku biarkan kau dalam keadaan miskin, itu lebih baik, lebih aku cintai daripada aku pergi meninggalkan dunia dengan miskin, nggak punya amalan apapun, kemudian aku biarkan engkau dalam keadaan kaya raya." Mana? Kok enak? Saya punya uang 10 miliar. Ketika meninggal dunia, yang 10 miliar dinikmati anak istri saya, di kuburan, endi amalanmu, endi masjidmu, endi madrasahmu gak ono, melarat kon. Tapi kalau seperti ini, saya punya 10 miliar, saya belikan masjid, saya bangunkan masjid, saya masuk kuburan, harta saya melimpah di sana. Kilo ganjaran masjidmu, kilo ganjaran pondokmu, kilo ganjaran anak istrinya pas-pasan, atau bahkan mungkin miskin. Ya mending ngono. Sing golek duit 10 miliar iki sapa? Bojoku. Yang cari uang ini anakku. Ndak, saya yang cari, saya yang harus nikmati. Alaihi wasallam dalam hadisnya mengingatkan agar kita jangan meninggalkan anak kita dalam keadaan miskin. Kita berikan kepada mereka. Makanya dalam bab wasiat, dalam bab babul wasiyah dan lain-lain, itu kita nggak bisa mensedekahkan semua harta kita. Pending sepertiga, 33,3%, itu dipending, nggak bisa berubah. Kenapa? Itu harta adalah milik keluarga. Jangan kau tinggalkan mereka dalam keadaan punya, lebih afdol daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan nggak punya. Nah, ini mungkin bagi yang pas-pasan. Tapi kalau orang kaya-kaya itu hadirin, di bank itu uangnya 100 miliar. Uangnya 100 miliar. Numpuk, umur wis swida. Terus mau kapan sedekah kapan? Umur sudah 55, 60, 65. Nanti kalau uang itu sudah banyak, yang menikmatin anaknya enak tok bapak. Bapak sing kerja, prono kerja rene nyimpen duit. Nggih. Mangan digawe pas-pasan hanya untuk karena bisa nyimpen duit enggak boros, tapi yang menikmati adalah nanti bakalnya ahli warisnya. Hadirin. Lah kalau cuman seperti itu hidup di dunia, hanya mikirin anak, ya rugi, pikirkan dirimu. Dadi wong sing selamat dunia, selamat akhirat. Kok mikirno anak tapi gak mikir anaknya selamat. Ki wong tua kayak ngono gak jelas.
Saya yang penting anak-anak saya aduh kayak ngono. Iku durung iki wong kayak ngono iku durung tahu dipercik ini ambek api ini neraka. Nggih. Nek umpamane kecipratan api neraka sedikit ae wis jar bapak bojo bapak anak wis. Nggih. Kalau sudah kena api neraka wis lali anak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan lagi di situ, sudah nanti yaumul hisab. Ketika nanti manusia berdiri nanti di yaumul hisab aja. Apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana manusia lari dari saudaranya, dulur lali. Wa yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Bapak dan ibunya juga seperti itu. Hei. Ya, jangan rame. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana orang-orang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari bapak dari ibunya. Wa sahibatihi, dalam ahli tafsir menyebutkan sahibatihi ai zaujatihi. Wa sahibatihi atau istrinya. Wa bani dan anak-anaknya. Wis, ya. Anakmu bakal mbok tinggalno. Ono itu ceramah di gini aku. Anaknya memang gue bapak tuh. Wis plek bapakmu kon. Angel. Jelas, ya. Sekarang jelas. Kita diajarkan oleh para salaf mudah bersedekah. Wes kita nggak mungkin bisa masuk ke rombongan mereka para salaf kalau masih punya serakah dan rasa pelit. Pelit dan serakah ini nggak boleh. Ini nggak masuk ke thoriqul qaum. Kalau kita nyimpen harta sebanyak-banyak, kita kerja tapi untuk akhirat boleh. Tapi kalau kerja hanya untuk disimpan dan untuk anak istri, hanya itu saja, rugi hadirin. Apa yang kita tuai dalam kehidupan selanjutnya. Ini omongannya Imam Sya'rani ini perlu ditulis dengan apa? Tinta emas ini. Karena nggak sedikit orang ini sekarang seperti itu hadirin. Terlalu cinta sama anak. Kon sing seneng-seneng nemen mbek anakmu iki yo. Kon tak elino. Kamu sudah kodrat, ojo meneh kon Hitler sing kejem iku lho seneng mbek anake. Fir'aun iku lho cinta mbek anake. Jadi kalau yang namanya bapak cinta anak itu biasa. Lek ono bapak gak cinta mbek anake gak beres itu. Cuman karena bapak cinta sama anak, ibu cinta sama anak, ini ada mizannya, ada barometernya. Kamu boleh cinta, buktikan kecintaanmu dengan didikan yang baik. Kenalkan ke Allah, kenalkan ke Rasulullah, selamatkan dunia akhirat. Itu bukti cintamu kepada anak. Bukan dengan materi. Bapak, ibu gak cinta sama anak. Kalau anak sampai kuliah S1, S2, S3, kemudian ngaji nih gak karu-karuan. Ngaji gak karu-karuan. Bahkan kadang-kadang Fatihahnya tidak karu-karuan. Terus kalau kita meninggal, yang mau ngirimi Fatihah siapa? Yang mau ngirimi kita Yasin siapa? Pengen anaknya jadi polisi, berhasil, akhirnya anaknya jadi Kapolda. Begitu jadi Kapolda, seto. Bapaknya gak iso ngaji. Dikirimi apa? Kirimi surat tilang. Ribut, kepengen anaknya jadi polisi. Terus ada apa kalau sudah meninggal dapat apa? Quran, taklim fikih, sembahyang sing genah. Ribut apa anaknya kepengen jadi notaris, gak iso maca Quran, ya Yasin gak karu-karuan, kon mati, dikirimi apa? Sertifikat hak milik ya. Ada gunanya semua. Makanya daripada itu hadirin,
Tidak ada, kata Rasulullah, manahila walidun waladahu khairun min adabin hasan. Tidak ada pemberian dari seorang bapak kepada anaknya yang lebih berharga daripada pendidikan yang baik. Ya. Saya tuh pernah hadir acara Maulid di Kuitang, Jakarta. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang. Waktu itu yang pegang Hammi Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Kuitang. Ya. Kemudian saya duduk sama satu haji. Duduk di sebelah. Saya tanya sama haji ini, Ji, sampean hadir di sini ini mulai kapan? Hadir istiqomah nang majelis ini mulai kapan? Jawabannya, Beb, saya hadir di sini mulai Habib Muhammad, ayahnya Habib Rahman. Itu ketika saya dibawa bapak saya. Jadi bapak saya membawa saya waktu kecil, waktu itu Habib Muhammad, hingga sampai sekarang Habib Abdurrahman. Kemudian bapak saya itu dulu hadir di sini dibawa sama kakek saya di zamannya Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Jadi haji iki mbae hadir ke tempatnya Habib Ali Kuitang, bawa anaknya. Kemudian Habib Ali Kuitang meninggal, diteruskan Habib Muhammad. Ini sudah bawa anaknya. Kemudian bawa lagi, ini mbahnya meninggal, bawa lagi anaknya. Terus seperti itu. Kemudian dia berkata seperti ini, Beb, kami punya prinsip, wong Betawi. Kami punya prinsip bahwa majelis Kuitang adalah warisan kami. Jadi majelis iki warisan. Mereka meninggalkan untuk anak-anaknya Kuitang. Wong tua saiki ninggalno anake TV petang bolo in. Terus isine film Korea. Kalau orang dulu ninggalkan, dan sekarang ini Beb, Habib Abdurrahman ini, saya hadir, saya sudah ngajak anak saya. Saya sudah ngajak. Kalau Habib Abdurrahman meninggal, saya tenang. Anaknya nanti Habib Abdurrahman, Habib Ali itu yang meneruskan, dan anak saya sudah di sini. Bayang no hadirin. Iki Habib Ali, kita itu Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Kuitang. 4 generasi majelis enggak berhenti. Karena apa? Sudah dijadikan warisan. Ini pemberian yang paling besar dan paling mulia dari seorang bapak kepada anak. Kon ninggali anakmu montor oma digadekno. Gara-gara apa? Kalah main togel. Di situ peninggalanmu. Makanya mikir yang panjang. Boleh kita itu memberikan kepada anak kita pemberian rumah dan lain-lain, asal Anda sudah punya rumah di surga. Kon dikei Allah duit 2 miliar atau ojo 2 miliar kakean rodok mustahil. Kon dikei Allah Ta'ala duit 200 juta 200 juta berat. Apa yang Anda lakukan sekarang? Buat rumah dulu di akhirat. Uang 200 juta bangun masjid dulu. Dapat duit lagi baru berikan anak atau membelikan anak rumah. Iki wong sing pinter. Lu kenapa nggak langsung? Loh kok enak. Aku sing kerja mati-matian kok sing duwe omah anakku sih.
Saya dulu biar punya rumah nanti di akhirat. Man bana li baitan fid dunya bana itu lahu baitan fil jannah. Ya, barang siapa yang membangun untukku rumah di surga, aku bangunkan untuknya rumah. Barang siapa yang membangun untukku rumah di dunia, aku bangunkan untuknya rumah di surga. Masjid. Kok rame ya? Ada apa di atas? Untuk majelis misalnya? Ada panitianya nih? Jangan rame. Kalau rame di luar aja, jangan di masjid. Ya. Masjid itu tempat kalau orang ngomong yang selain kebaikan menghancurkan kebaikan, hasanat. Ya, hati-hati ngomong di masjid. Mending kalau yang mau ngomong di atas, mending di luar aja. Kalau ngomong di luar sampai isu gak apa-apa. Karena duzoni. Tapi kalau di masjid jangan. Kemudian ketika kita sudah punya rumah di dunia, di akhirat, yaitu dengan buat masjid, madrasah dan lain-lain, tenang. Kita tenang. Sekarang anak mau dibangunkan rumah, nggak apa-apa. Kalau nak nggak bangun rumah, oh matur bangun. Loh bapak, aku sedih omah di surga. Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf numpak motor, naik mobil. Kemudian setelah naik mobil, beliau ditunjukin satu orang. Habib, araftul am fulan. Antum tahu enggak ami fulan, Pak Lek gitu. Oh iya kenapa? Masya Allah, bangun rumah barusan. Lewat, dilihat rumahnya besar. Habib Abdul Qadir langsung orang yang mau memberi kabar gembira jadi bingung. Kok iki wong kok tambah? Habib Abdul Qadir kok nggak seneng dengan kenikmatannya orang lain? Nggak mungkin lah orang gotop kayak gitu dibilangi kalau ini rumahnya, mestinya kan oh rumahnya ini oh masya Allah kan ngono. Iki gas. Bingung. Akhirnya tanya ini orang, Beb, kamu ketika aku beri kabar bahwa ini rumahnya fulan, kenapa kok kamu sedih? Beliau menjawab, gimana aku nggak sedih? Ammi fulan umurnya sudah 65 tahun. Bangun rumah seperti ini mau ditinggali berapa tahun? Kalau dia ambil uang ini dipakai untuk di masjid, itu jauh lebih afdol buat dia karena dia tinggali selama-lamanya di akhirat. Kalau ini cuma berapa tahun? Terus ditinggal. Saya punya tetangga rumah saya, kenal yang punya kenal.